Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai perkalian vektor dari dua vektor ya, atau bisa dibilang perkalian silang atau cross product. Oke, kita masuk ke contoh ya yang ada di modul kalian halaman 77. Nah, jika diketahui segitiga ABC dengan titik sudut A-nya 1,1,3, titik B-nya dengan koordinatnya 2,3,5 dan titik C-nya dengan koordinat 3,4, -3. Nah, maka diminta tentukan yang pertama, vektor AB dot vektor AC, yang B, vektor AB cross vektor AC, yang C, luas segitiga ABC ya. Ini saya berikan penggambarannya ya. Jadi seperti ini ya, ada titik A, ada titik B, titik C, kemudian ini membentuk suatu segitiga. Ya, yang ditanya ini yang A-nya, ini yang B-nya, ini yang C-nya. Sekarang mari kita bahas. Yang pertama, tentukan vektor AB dot vektor AC. Ya. Pada segitiga ABC diketahui titik A-nya 1,1,3, berarti kita punya vektor posisi dari titik A atau vektor OA sama dengan 113 ya. Kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom. Kita punya titik B dengan koordinat 2,3,5, berarti vektor posisi dari titik B atau vektor OB sama dengan 235. Ya, dituliskan dalam bentuk vektor kolom juga. Kemudian koordinat dari titik C 3,4, -3, berarti vektor posisi dari titik C atau vektor OJ sama dengan 3, 4, -3 ya, dituliskan juga dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Kemudian yang bisa kita cari adalah karena kita diminta untuk menentukan vektor AB dot vektor AC, berarti kita akan mencari dulu vektor AB bagaimana ya. Vektor AB itu kan berarti vektor AO ditambahkan vektor OB. Vektor AO adalah negatif dari vektor OA, berarti yang ditambahkan vektor OB. Negatif dari 113 ditambahkan 235 ya. Berarti negatif 1 tambahkan 2 hasilnya 1. Negatif 1 ditambahkan 3 hasilnya 2. Negatif 3 ditambahkan 5 hasilnya 2. Sekarang kita cari vektor AC. Berarti vektor AC bisa kita dapatkan dari vektor AO ditambahkan vektor OC. Vektor AO adalah negatif dari vektor OA. Ya, berarti vektor AC sama dengan negatif dari vektor OA ditambahkan vektor OC. Berarti vektor AC sama dengan negatif dari 113 ditambahkan vektor OC-nya 3, 4, negatif 3. Negatif 1 ditambahkan 3 sama dengan 2. Negatif 1 ditambahkan 4 sama dengan 3. Negatif 3 ditambahkan negatif 3 hasilnya negatif 6. Nah, sekarang kita punya vektor AB, kita punya juga vektor AC. Mari kita cari vektor AB dot vektor AC. Ya. Vektor AB dot vektor AC berarti 122 dot 23 negatif 6. Berarti 1 dikali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 dikalikan negatif 6. Ya, berarti 2 tambahkan 6 dikurangi 12, kita dapatkan vektor AB dot vektor AC sama dengan negatif 4. Sekarang kita bahas untuk yang bagian B, tentukan vektor AB cross vektor AC ya. Ini tadi yang sudah kita dapatkan di awal sampai di sini ya. Berarti sekarang kita kerjakan vektor AB cross vektor AC sama dengan 1, 2, 2 cross 2, 3, negatif 6. Oke, dengan pembahasan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dengan cara sarus, kita tuliskan nilai mutlak ini vektor I, vektor J, vektor K. Kita tuliskan vektor AB-nya 1, 2, 2. Kita tuliskan vektor AC-nya 2, 3, negatif 6. Kemudian kita tuliskan dua kolom pertama ya. Kolom pertamanya adalah vektor I, vektor J, vektor K. Kolom keduanya 1, 2, 2. Sekarang kita cari menggunakan cara sarus. Berarti 1, 2, 2 cross 2, 3, negatif 6 itu sama dengan ini ya. Vektor I kalikan 2 kalikan negatif 6 hasilnya negatif 12. Vektor I ditambahkan 1 kalikan 3 kalikan vektor K, berarti 3 vektor K ditambahkan 2 kalikan vektor J kalikan 2, hasilnya
4 vektor J. Kemudian dikurangi yang ini 2 kalikan 2 kalikan vektor K berarti 4 vektor K ditambah vektor I dikalikan 3 kalikan 2 hasilnya 6 vektor I. Kemudian ditambah 1 kalikan vektor J kalikan negatif 6 berarti ditambah negatif 6 vektor J. Atau bisa tuliskan dikurangi 6 vektor J. Sekarang kita operasikan negatif 12 vektor I dikurangi 6 vektor I hasilnya negatif 18 vektor I. 4 vektor J dikurangi negatif 6 vektor J hasilnya 10 vektor J. 3 vektor K dikurangi 4 vektor K hasilnya negatif vektor K. Oke, jadi kita sudah dapatkan ini ya. Vektor AB cross vektor AC adalah negatif 18 vektor I ditambahkan 10 vektor J dikurangi vektor K. Sekarang kita masuk ke bagian yang C. Kita akan cari luas segitiga ABC ya. Ini tadi kita sudah dapatkan yang di bagian A, ini yang di bagian B-nya. Kita akan cari luas segitiga ABC. Kita akan menggunakan data yang kita miliki sampai bagian A dulu. Berarti kita akan gunakan data yang kita miliki ini sampai vektor AB dot vektor AC sama dengan negatif 4 ya. Ini kita ingat kembali yang kita bahas di bagian dot product ya. Oke. Dan juga kita ingat kembali mengenai ini ya, mencari luas segitiga pada aturan sinus kosinus ya di materi trigonometri. Oke ya. Untuk mencari luas segitiga ABC itu kan bisa kita dapatkan dari setengah dikalikan panjangnya vektor AB dikalikan panjangnya vektor AC dikalikan sin dari sudut yang terbentuk antara vektor AB dan vektor AC ya. Atau kalau misalnya dulu di materi aturan sinus dan kosinus pada saat mencari luas segitiga kan setengah dari AB ya, panjangnya AB dikali panjangnya AC dikalikan sin yang sudah terbentuk antara AB dan AC ya. Nah, tapi karena kita mempelajari vektor, jadi ini dalam bentuk vektor seperti itu. Nah, berarti di sini yang butuh kita cari adalah panjangnya dari vektor AB, kemudian kita akan cari panjangnya dari vektor AC, dan kita akan cari sin dari sudut yang terbentuk antara vektor AB dan vektor AC. Mari kita cari. Berarti kita miliki sampai di sini ya. Kita pakai dot product ini ya. Kita di pembahasan dot product ya. Vektor AB dot vektor AC itu kan sama dengan besarnya vektor AB dikalikan besarnya vektor AC dikalikan cos dari sudut yang terbentuk antara vektor AB dan vektor AC. Gitu ya. Berarti di sini kita bisa buat cos dari sudut yang terbentuk antara vektor AB dan vektor AC sama dengan vektor AB dot vektor AC per besarnya vektor AB dikalikan besarnya vektor AC. Nah ya, berarti kita bisa masukkan nilainya. Vektor AB dot vektor AC kita dapatkan dari pembahasan yang A adalah negatif 4 dibagi besarnya vektor AB berarti akar dari 1 kuadrat ya, ditambahkan 2 kuadrat ditambahkan 2 kuadrat. Oke. Dikali besarnya vektor AC berarti akar dari 2 kuadrat ditambahkan 3 kuadrat ditambahkan negatif 6 dikuadratkan. Seperti itu. Berarti cos dari sudut yang terbentuk antara vektor AB dan vektor AC negatif 4 per ini adalah akar 9. Yang ini adalah akar 49 ya. Akar 9 itu 3, akar 49 itu 7. Ya, berarti 3 kalikan 7 hasilnya 21. Berarti cos dari sudut cos yang terbentuk antara sudut ini ya vektor AB dan vektor AC adalah negatif 4 per 21. Sehingga kita bisa mencari perbandingan trigonometri yang lain. Khususnya di sini kita akan mencari sin ya dari sudut yang terbentuk antara vektor AB dan vektor AC. Nah, kalau cosnya itu sama dengan negatif 4 per 21, berarti kita bisa mencari sisi depannya itu 5 akar 17 ya. Seperti itu sehingga kita dapatkan sin dari sudut yang terbentuk antara vektor AB dan vektor AC adalah 5 akar 17 per 21. Nah, kita sudah dapatkan data-datanya yang kita miliki. Kita masukkan ke persamaan tadi di awal ini. Setengah dikalikan 3, ya. 3 itu ini, ya besarnya vektor AB, akar 9 kan 3, dikalikan
besarnya vektor AC itu 7 ya, akar 49 dikalikan sin dari sudut yang terbentuk antara vektor AB dan vektor AC adalah 5 akar 17 per 21. 3 kalikan 7, 21 dibagi 21 hasilnya 1, berarti luas segitiga ABC adalah 5 per 2 akar 17. Seperti itu. Nah, untuk mencari luas segitiga ABC, sekarang kita bisa menggunakan data yang kita miliki di vektor AB cross vektor AC. Ya. Nah, coba diperhatikan. Untuk mencari luas segitiga ABC kan kita menggunakan rumus ini ya. Setengah dikalikan besarnya vektor AB dikalikan besarnya vektor AC dikalikan sin dari sudut yang terbentuk antara vektor AB dan vektor AC. Nah, besarnya vektor AB dikalikan besarnya vektor AC kemudian dikalikan sin sudut yang terbentuk antara vektor AB dan vektor AC ini adalah besarnya dari vektor AB cross vektor AC. Ini ada di pembahasan yang sebelumnya ya, di awal-awal materi cross product ya, yang di hari Kamis lalu itu. Oke. Nah, berarti dari sini yang perlu kita cari adalah besarnya dari vektor AB cross vektor AC ya. Ini. Oke, kita cari besarnya dari vektor AB cross vektor AC adalah akar dari negatif 18 dikuadratkan tambahkan 10 dikuadratkan ditambahkan negatif 1 dikuadratkan. Berarti sama dengan 324 tambahkan 100 tambahkan 1 hasilnya adalah akar 425. Akar 425 itu adalah 5 akar 17 ya. Berarti bisa kita ganti. Besarnya vektor AB cross vektor AC adalah 5 akar 17 dikalikan setengah hasilnya 5 per 2 akar 17. Sama ya dengan pembahasan kita sebelumnya tadi. Oke, berarti untuk mencari luas segitiga, kalian sudah mempelajari dot product, kalian sudah mempelajari cross product, bisa menggunakan cara yang mana ya, jadi bisa dipilih sendiri, mau menggunakan dot product boleh, mau menggunakan cross product pun boleh ya, dan hasilnya pun akan sama ya, bisa dipilih salah satu caranya gitu. Tapi harapannya sih bisa memahami kedua-duanya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sebagai catatan, ini ya pada segitiga ABC, luas segitiga ABC itu kan setengah dikalikan besarnya vektor AB dikalikan besarnya vektor AC sin dari sudut yang terbentuk antara vektor AB dan vektor AC. Nah, karena kita mempelajari cross product di sini, ya tadi ya, besarnya vektor AB dikalikan besarnya vektor AC dikalikan sin dari sudut yang terbentuk antara vektor AB dan vektor AC adalah bisa kita ganti besarnya vektor AB cross vektor AC. Seperti itu ya. Ini catatan yang pertama. Untuk yang selanjutnya adalah jika di sini diberitahu ada jajar genjang PQRS ya. Bagaimana kalau caranya kita mencari luas dari jajar genjang PQRS ya. Nah, oke. Luas jajar genjang PQRS adalah 2 kali luas segitiga PQS ya. Karena kan segitiga PQS ini sama dengan segitiga QRS itu ya kan sama saja ya. Berarti 2 kali segitiga PQS. Oke. Berarti sama dengan 2 dikalikan segitiga PQS adalah setengah dikalikan besarnya vektor PQ dikalikan besarnya vektor PS dikalikan sin dari sudut yang terbentuk antara vektor PQ dan vektor PS ya. Ini kan berdasarkan untuk mencari luas segitiga yang kita pelajari pada materi aturan sinus dan kosinus ya, seperti itu. Berarti yang tadi kita bisa ganti ya, 2 kalikan setengah itu kan 1, besarnya vektor PQ dikalikan besarnya vektor PS dikalikan sin dari sudut yang terbentuk antara vektor PQ dan vektor PS kan bisa kita ganti dengan besarnya vektor PQ cross vektor PS. Seperti itu ya. Jadi untuk luas jajar genjang PQRS kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Oke ya. Nah, atau yang selanjutnya jika di sini jajar genjang PQRS ya, yang diketahui adalah diagonal sisi pada jajar genjang tersebut ya. Berarti PR ya, atau vektor PR dan QS ya atau vektor QS ini ya. Nah, di sini
bisa kita buat. Oke. Titik T itu adalah titik potong antara diagonal PR dan diagonal QS. Oke ya. Nah, berarti kalau kita buat sudut yang terbentuk antara RTQ ini adalah theta, berarti sudut yang terbentuk antara RTS ini adalah 180 derajat dikurangi theta ya. Karena ini kan berpelurus, oke? Nah, informasi lain yang bisa kita dapatkan adalah besarnya vektor PT akan sama dengan besarnya vektor TR ya. Besarnya vektor QT akan sama dengan besarnya vektor TS, oke? Dan segitiga PTQ ini sama dengan segitiga RTS, yaitu sama ya. Dan segitiga PTS ini sama dengan segitiga RTQ, gitu ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan segitiga RTQ yang ini ya. Segitiga RTQ. Oke. Berarti kalau kita mencari luas segitiga RTQ ini adalah setengah dari vektor TR, oke ya, dikalikan besarnya vektor TQ dikalikan sin ini ya, sin yang sudut yang terbentuk antara vektor TR dan vektor TQ adalah theta ya, dikalikan sin theta. Oke. Berarti setengah dikalikan besarnya vektor TR itu kan setengahnya dari vektor PR ya, benar ya. Kemudian besarnya vektor QT ini kan setengah dari besarnya vektor QS ya, dikalikan sin theta. Sehingga dari sini kita dapatkan luas segitiga RTQ itu adalah 1/8 kalikan besarnya vektor PR dikalikan besarnya vektor QS dikalikan sin theta. Oke, kita simpan dulu. Sekarang perhatikan segitiga RST. Yang ini ya, segitiga RST ini. Oke. Nah, untuk mencari luas segitiga RST, kita bisa menggunakan ini ya, setengah dikalikan besarnya vektor TR dikalikan besarnya vektor TS dikalikan sin dari sudut yang terbentuk antara vektor TR dan vektor TS itu adalah sin dari 180 derajat dikurangi theta. Oke. Luas segitiga RTS itu setengah dikalikan besarnya vektor TR itu kan setengah dari besarnya vektor PR. Oke. Dan besarnya vektor TS itu adalah setengah dari besarnya vektor QS. Ya kan? Nah, sin 180 derajat dikurangi theta yang sudah kita pelajari pada materi trigonometri, nilainya akan sama dengan sin theta. Berarti sin 180 derajat dikurangi theta bisa kita ganti dengan sin theta. Oke. Berarti luas segitiga RTS adalah 1/8 dikalikan besarnya vektor PR dikalikan besarnya vektor QS dikalikan sin theta juga. Oke. Nah, berarti di sini bisa kita dapatkan luas jajar genjang PQRS adalah 2 kali luas segitiga RTQ ya. Karena segitiga RTQ kan sama dengan segitiga PTS ya. Ditambahkan 2 kali luas segitiga RTS ya, karena segitiga RTS kan sama dengan segitiga PTQ gitu ya. Sama dengan, nah, karena luas segitiga RTQ dan luas segitiga RTS itu sama, berarti kan bisa kita buat 4 dikalikan luas segitiga RTQ, ya kan? Berarti 4 dikalikan 1/8 kalikan besarnya vektor PR dikalikan besarnya vektor QS dikalikan sin theta. Oke, berarti sama dengan setengah dikalikan besarnya vektor PR dikalikan besarnya vektor QS dikalikan sin theta. Ya, vektor PR ya besarnya vektor PR dikalikan besarnya vektor QS dikalikan sin theta ini adalah besarnya dari vektor PR cross vektor QS. Benar ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita dapatkan catatan yang pertama adalah dengan menggunakan cross product kita bisa mencari luas dari segitiga ya. Luas segitiga misalnya segitiga ABC ini berarti luasnya adalah setengah dikalikan besarnya vektor AB cross vektor AC gitu ya. Kita juga bisa mencari luas jajar genjang ya. Luas jajar genjang PQRS ini adalah besarnya dari vektor PQ cross vektor PS ya. Kita menggunakan rumus ini jika diketahui vektor PQ dan vektor PS atau kita diketahui titik
PQRS-nya ya, bisa menggunakan itu. Nah, atau luas dasar kenjang adalah setengah dari besarnya vektor PR cross vektor QS ya. Vektor PR cross vektor QS ya. Kapan kita menggunakan aturan rumus yang ini? Saat diketahui diagonal sisi dari jajar kenjangnya ya. Jadi lebih mudah, jadi langsung bisa menggunakan rumus yang kedua itu ya, yang ini. Oke. Nah, terima kasih untuk hari ini. Ada waktu yang tersisa ya. Waktu selanjutnya bisa digunakan untuk mengerjakan latihan soal yang diberikan. Dan tetap bersemangat.